Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Mas Agus Darmaji di seputar finance. Di chapter kali ini saya akan menjawab komen pertanyaan dari teman-teman yang di Karawang. Dari kemarin tuh ada teman-teman dari pihak orang Karawang, Jawa Barat itu tanya, ya, Bang Agus, apakah bisa unit disita pihak polisi sedangkan unitnya masih di atas nama? Nah, gitu. Jadi kemarin dia itu cerita kalau unitnya itu dihadang di jalan sama debt collector. Habis itu diarahin lah mereka diseret, bukan diseret, apa namanya ya? Diajaklah ke polsek terdekat. Nah, di situ ternyata unitnya disita paksa di situ. Nah, aku jawab di sini, apa ya? Itu tadi pertanyaan seperti itu. Jawabannya tidak bisa ya, karena yang namanya perdata ya tetap perdata, selamanya tetap perdata. Bisa jadi pidana apabila memang apa itu namanya, kayak nyalahin aturan lah. Tapi kalau yang namanya ceritanya kan tadi kan unit masih di atas nama, yang namanya unit masih di atas nama, ya itu masih perdata, real murni perdata. Polisi manapun nggak boleh nyita dan memang nggak bisa nyita. Nah, kalau memang ada polisi yang memaksa untuk menyita, nah berarti minta aja surat perintah penyitaan unit tersebut. Saya pastikan tidak akan dikeluarkan surat penyitaan dan mereka tidak akan punya surat itu. Karena ini real murni perdata. Nah, cuman kadang kembali lagi di chapter sebelumnya aku pernah bahas pintarnya debt collector, ya. Debt collector itu jenius ya, aku bilang debt collector itu jenius. Banyak cara, ya, cara mulai dari level speak ngomongnya aja udah beda gitu loh. Sedangkan kalau dia ketemu orang awam, wah ya udah diputer-puterin. Jadi seperti itu ya buat teman-teman yang di Karawang. Makasih udah kunjungin ke channel saya. Ya, kalau memang channel seputar finance ini membantu teman-teman, ya aku gak minta banyak, di like and subscribe aja ya, disebarin nggak apa-apa ya. Kembali lagi, makin banyak teman makin banyak ilmu, kan gitu ya. Jawabannya seperti itu, tidak bisa disita kecuali pidana itu yang seperti apa? Pidana misalkan itu unit mobil curian, oh ada LP-nya, oh ada penggelapannya, itu ranahnya udah pidana. Misalkan disita pun wajar karena itu pidana. Tapi selama itu unit masih di atas nama, pihak manapun tidak boleh mengganggu gugat, ya. Dan buat pertanyaan kedua itu dari Pak Bambang dan Pasar Bali ya. Makasih buat Pak Bambang karena udah kunjungi channel di seputar finance. Ya, kemarin pertanyaan Pak Bambang, apakah bisa dilaporin ke polisi? Kalau ini unit bahas motor ya, kalau tadi kan mobil. Nah, kita ini bahas motor. Jadi Pak Bambang ini kemarin tanya, Bang Agus, bisa nggak saya dilaporin polisi kalau unitnya udah terlanjur saya jual di bawah tangan, dan ternyata saya jual di Facebook itu orangnya fiktif gitu loh, orangnya oknum-oknum nakal, sedangkan dia masih dikejar-kejar angsuran, dia masih ditagih-tagih, mudah disomasi pula. Nah, dia tanya bisa nggak dilaporin ke polisi. Oke Pak Bambang, saya jawab di sini tidak bisa ya. Alasannya kalau kita secara aturan memang Pak Bambang salah di sini. Mengalihkan jaminan itu udah salah ya. Cuman karena kita lihat nominalnya dari motor, itu yang juga masih pidana kan. Itu kan masih perdata kan, utang piutang kan perdata. Nah, cuman karena tindakannya Pak Bambang ini mengalihkan tanpa sepengetahuan pihak finance, nah itu harusnya jadilah pidana. Nah, cuman karena ini hanya sebuah motor dan bukan kasus kriminal. Kasus kriminal itu seperti pencurian, ya kan? Kayak Pak Bambang, misalkan nih contoh, Pak Bambang nyolong motor, mencuri motor, merampok motor, lah itu jelas akan diproses, pasti kejam prosesnya. Tapi kalau utang piutang, dengan itu kan juga Pak Bambang juga sebagai korban kan di situ. Yang jadi korban kan bukan cuma pihak finance. Artinya pihak finance menjadi korbannya Pak Bambang jadi korbannya
oknum-oknum kan gitu kan. Nah, dengan nominal hanya satu unit motor itu tidak akan diproses ya. Cuman ini buat pelajaran teman-teman semua yang ada di mana aja lah teman-teman, Pak Bambang lebih hati-hati aja. Kan di channel sebelumnya aku juga pernah bahas bahaya grup oper kredit di Facebook, khususnya di Facebook itu kan banyak debt collector oknum-oknum kan. Makanya aku bikin channel ini supaya teman-teman itu lebih waspada, lebih hati-hati. Ya, tapi kalau andai kata tadi ini bukan motor yang dialihkan Pak Bambang, ini bukan motor, ya kemungkinan akan di LP-in sama pihak finance itu besar gitu loh. Walaupun memang prosesnya agak rumit. Nah, jadi itu jawaban dari saya. Semoga Pak Bambang lebih tenang lah ya. Kalau soal somasi itu Pak Bambang nggak usah takut. Yang namanya semua orang bisa bikin somasi gitu loh. Ya gitu Pak Bambang. Dan chapter sebelumnya aku juga udah pernah jelasin di video sebelumnya tentang fidusia sama somasi. Siapa sih yang bikin kan gitu. Oke, sampai ketemu di chapter atau pertanyaan selanjutnya. Buat teman-teman kalau mau tanya, jangan lupa komen di bawah. Ya, komen di bawah. Terus sebelum tanya itu dicek dulu apa yang mau jadi bahan pertanyaan, karena di sini saya udah punya 45 video lebih. Nah, siapa tahu dari sebanyak judulnya itu teman-teman bisa udah paham. Tapi tanya boleh, tetap saya balas. Makasih buat teman-teman. Tetap dukung saya lah di channel inilah. Kalau berkah ya alhamdulillah. Ya, jangan lupa di like and subscribe-nya. Salam seputar finance.